Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dari informasi pilihan. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, semestinya memang diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Tapi hari itu tercoreng dengan adanya aksi tawuran antar dua kelompok remaja di Mangga 2 Selatan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hingga ada seorang warga yang terluka saat ia hendak melerai tawuran. Nah, para remaja ini membekali diri mereka dengan beragam senjata tajam yang ukurannya gede-gede, terus berupaya untuk melancarkan serangannya ke arah lawan. Saling serang terus terjadi di tengah permukiman padat penduduk pada Senin dini hari, membuat warga sekitar pun jadi panik. Apalagi hal itu terjadi pada momen Hari Raya Idul Adha. Nah, ditemui pada Senin siang, salah seorang warga mengungkapkan bahwa tawuran ini terjadi saat kelompok remaja bersenjata tajam yang diduga sudah terlibat tawuran di sekitar Jalan Mangga 2 Raya tiba-tiba melarikan diri ke arah pemukiman warga. Nah, warga sekitar yang berupaya menghalau justru ikut diserang oleh kelompok remaja tersebut hingga ke dalam pemukiman. Tidak terima diserang, sejumlah warga lainnya pun membantu dengan sigap membantu warga yang diserang hingga mengusir para remaja yang terlibat penyerangan ini. Pemirsa, seorang pemuda tewas dan dua pemuda lainnya mengalami luka tusukan benda tajam lantaran ditikam seorang pria yang tersinggung saat nonton bareng sepak bola. Diduga pria tersebut dalam pengaruh minuman keras. Inilah tempat yang diadakannya nonton bareng sepak bola Euro 2024 yang menjadi lokasi peningkapan seorang pemuda berinisial BB terhadap ketiga korban. Seorang pengunjung kafe tewas dan dua warga lainnya juga mengalami luka tikam di bagian muka dan juga perut. Penikaman dipicu karena pelaku yang sedang di bawah pengaruh minuman keras ini tersinggung lantaran tidak dikasih mikrofon saat hendak bernyanyi di kafe Alung Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Jatanras Polres Kupang Kota kini tengah mengejar pelaku yang usai menikam ini langsung melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kembali lagi apa kabar Indonesia Pagi. Ada Rati dan juga Alfat pagi hari ini. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Kurban. Tadi dibuka dengan sejumlah kekerasan menggunakan senjata tajam. Aduh, memprihatinkan sekali karena Idul Kurban ini kalau ada senjata tajam ya untuk kurban aja lah gitu. Jangan dipakai buat nikam-nikam orang. Betul. Selain itu juga ada yang memprihatinkan. Ternyata judi online di Indonesia semakin marak, Fat. Bahkan ini juga yang menjadi perbincangan publik di mana pemerintah ini kan sudah membuat tim satgas dan juga kabarnya akan memberikan bansos kepada korban judi online. Nah, dikasih bansos jadi orang-orang yang kemudian kalah judi online jadi miskin itu rencananya akan diberikan bansos. DPR kata sudah setuju. Tapi apa kata MUI soal ini? Itu dia. Nanti kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, sementara itu kita akan buka dulu Apa Kabar Indonesia Pagi melalui informasi-informasi pilihan. Tadi sudah ada dua informasi mengenai kasus kekerasan. Kita ada informasi soal bule dari Jerman, pemirsa. Ini ada bule dari Jerman ditangkap polisi usai menganiaya seorang pengendara motor di Jalan Imam Bonjol di Denpasar, Bali. Nah, bule ini inisialnya HBT atau kalau bule kan HBT ya. Gitu. Usianya 37 tahun. Diamankan polisi di sebuah villa di Seminyak, tempat ia tinggal selama 7 bulan di Bali. Dekat nggak dengan rumah Rati? Nggak, jauh. Agak jauh. Nah, dari beberapa laporan yang diterima pihak kepolisian, tersangka tidak hanya melakukan tindakan kekerasan di tempat umum, tapi juga merusak villa di tempat ia menginap. Nah, selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti. Ada satu buah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam karyawan villa dan pakaian yang digunakan saat melakukan penganiayaan. Nah, rencananya pihak kepolisian akan melakukan tes kejiwaan dari pelaku ini yang diduga nih mengalami depresi. Bolak-balik kita kasih informasi terkait oknum-oknum nih wisatawan asing yang kok berulah lagi meresahkan sih. Ya. Sudah ada yang peredaran narkoba, ada juga yang di tempat-tempat sakral di Bali ini tidak mengenakan pakaian. Ya, ada juga yang ini. Meresahkan memang. Jangan disangka Bali itu sebebas itu kan. Tetap ada aturan yang harus diikuti. Oke, kita bergeser dari Denpasar Bali ke wilayah lain. Di Sibolga, Fat, ada informasi terkait usai mengikuti pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha, sejumlah pemuda dan juga remaja Masjid Baitur Rohmi, Kelurahan Ae Porombunan, Kecamatan Sibolga Selatan ini terjatuh dari mobil hias takbiran. Terlihat dari video yang Anda saksikan, ini video amatir pemirsa,
di mana pemuda tersebut jatuh dikarenakan ornamen hiasan takbiran ini ambruk. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam usai dilepas oleh pemerintah Kota Sibolga dari Jalan Diponegoro, tepatnya dari pelataran Masjid Agung Sibolga. Namun usai mengikuti pawai takbiran, terlihat sejumlah remaja masjid memegang dan juga duduk di atas ornamen mobil hias. Akibatnya, ini mobil hiasnya juga tidak bisa menahan beban. Ornamen masjid pun ambruk, disertai dengan jatuhnya para peserta pawai yang duduk dan juga berpegangan di ornamen tersebut. Biasanya agak susah loh bikin ornamen seperti ini ya. Betul, takbirannya boleh, pawai mobil hiasnya boleh, tapi tetap hati-hati ini kayaknya diisi atau apa ya, terlalu banyak orang yang berada di atas itu. Bebannya berat ya, cukup beban hidup aja yang berat ya. Janganlah ornamen dibebankan juga ya. Aduh, nah yang berat juga itu biasanya adalah Apa ketika itu? mau kurban, hewan kurbannya pada kabur. Waduh, apalagi berat nangkepnya. sapi, berat tangkapnya, bener. Nah ini terjadi di beberapa daerah. Kita akan lihat nih ada sapi-sapi yang mengamuk di Hari Raya Idul Adha. Tidak jarang membuat pengamuknya sapi ini membuat warga pun panik. Kita akan simak informasinya. Sapi kurban jenis sapi Bali ini terlihat agresif saat akan disembelih di Jalan Angsana, Bungur Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Saat akan dilumpuhkan dengan ikatan tali pada kaki depan dan belakang, sapi ini justru meronta hebat hingga akhirnya mengamuk. Kuatnya amukan sapi membuat panitia penyembelih hewan kurban kewalahan hingga sapi tersebut terlepas dan mengamuk. Selain membuat sejumlah warga panik, kocar-kacir ketakutan, amukan sapi seberat lebih dari 300 kg tersebut menyebabkan tiang kayu pos kamling ambruk. Hendak dipotong, seekor sapi kurban lepas dan masuk ke dalam rumah warga, hingga ke dalam dapur di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin siang. Untungnya sapi tidak mengamuk dan tidak merusak perabotan di dalamnya. Meski demikian, kejadian tersebut sempat membuat warga di sekitar lokasi heboh. Sapi jenis Bima dengan bobot 400 kg ini akhirnya bisa digiring keluar oleh warga dan dibawa kembali ke tempat pemotongan hewan kurban. Seekor sapi kurban terlepas di Jalan Profesor Dr. Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Sapi ini kabur dengan cara melompat dari mobil pick-up saat hendak akan diantar ke pemiliknya. Sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha menangkap sapi tersebut dengan menggunakan seutas tali. Sapi yang awalnya di tengah jalan hendak mencoba kabur dan menyeruduk kendaraan yang berada di depannya, kemudian berusaha masuk ke stasiun pengisian bahan bakar milik Pertamina, serta lari ke jalan. Sekitar setengah jam berada di jalan, akhirnya sapi tersebut berhasil ditangkap oleh warga. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tuh bikin macet jalanan semua ya. Tuh, wah kacau tuh. Cuman satu sapi doang ya. Tuh. Kacau, panas-panasan nih. Repot kalau sudah sampai kabur ke jalanan seperti itu ya. Tapi itu biasanya yang dinantikan. Biasanya banyak video-video amatir yang mau merekam gitu ya, kejadian tidak terduga saat pemotongan hewan kurban. Tapi bagus lah untuk yang berkurban. Saya mau kasih pantun buat yang berkurban. Oke, silakan. Beli ban pakai batik kerajaan. Cakep. Berkurban itu baik, asal jangan kurban perasaan. Aduh, kurban perasaan. Jangan curhat pagi-pagi. Nampaknya tidak afdol kalau kita juga tidak memberikan informasi terkait lalu lintas. Walaupun saat ini memang masih banyak masyarakat yang mengambil cuti bersama, tapi kita akan pantau bagaimana kondisi langsung dari salah satu titik di jalanan ibu kota. Sudah ada Bribda Jessica Renden, teman-teman dari NTMC Polri. Selamat pagi Bribda Jessica, silakan informasinya. Baik, terima kasih Alfat dan Kamarati, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi ini, tepat dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Blok M, ataupun yang akan berbelok ke arah Wijaya, pagi ini tampak dalam kondisi ramai lancar, di mana keramaian didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan dan tidak melaksanakan putar balik dari arah Pancoran ataupun dari arah Cawang, sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dari arah Senopati.
Selanjutnya kondisi arus lalu lintas dari arah Wijaya juga tampak adanya antrian kendaraan sepanjang 100 meter di belakang garis stop dan hal tersebut mengakibatkan adanya perlambatan percepatan, namun selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Dan kepada para pengendara khususnya roda 2 untuk dapat berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light agar tidak mengganggu hak pejalan kaki akan menyeberang menggunakan zebra cross. Dan kami juga menghimbau kepada pejalan kaki pada kawasan ini agar dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang yang telah disediakan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Sedangkan arus lalu lintas dari arah Senopati yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Pancoran juga dalam kondisi relatif ramai lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kami himbau kepada kendaraan roda 2 untuk dapat menggunakan helm berstandar nasional baik pengemudi maupun penumpang untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan juga antisipasi terhadap kendaraan besar seperti bus dalam kota. Dan kami kabarkan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 145 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 10 luka berat dan 232 luka ringan. Dari 145 kasus laka lantas tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol, di mana faktor penyebab laka dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi, dan sekitar 87% laka terjadi di jalan lurus. Dan untuk itu kami menghimbau kepada para peserta lalu lintas agar dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda, serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dan mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica Renden yang sudah memberikan himbauan untuk para pengguna jalan. Saya tidak mau kalah dengan Bribda Jessica, saya mau kasih himbauan juga untuk yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Hati di jalan, hatinya jangan jalan-jalan karena ada hati yang sedang di jalan. Aduh, panjangnya. Pemirsa, seorang wanita di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tewas tergeletak di rumahnya. Perempuan bernama Rita Jelita Sinaga, berusia 24 tahun, diduga tewas dibunuh. Inilah video amatir warga bersama perangkat desa menemukan seorang wanita bernama Rita Jelita di rumahnya, tepatnya di Jalan Diski Glugur Rimpun, Desa Mencirim, Kecamatan Sungkal, Deli Serdang. Rita ditemukan dalam posisi tergeletak, mengenakan pakaian berwarna merah dan juga celana hitam pada Sabtu 1 Juni lalu, di mana pihak kepolisian ini mengetahui penemuan mayat perempuan tersebut dan langsung tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Menurut pihak kepolisian, ini mendapatkan informasi dari warga adanya penemuan mayat perempuan yang diduga awalnya adalah bunuh diri. Selain temuan mayat, petugas Polsek Sunggal juga menemukan sebuah sarung yang tergantung. Sementara pihak keluarga yang merasa janggal akan kematian korban meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi. Dan sampai kini belum ada keterangan resmi dari Kapolsek Sunggal terkait hasil otopsi dan juga tindak lanjut dari kasus ini. Apa yang mendasari kejanggalan dari pihak keluarga? Kita akan berbincang bersama dengan ayahanda dari korban. Ayahanda dari Rita Jelita ini ada Pak Barita Sinaga. Selamat pagi Pak Barita. Selamat pagi Pak. Kami sebelumnya turut berduka cita Pak atas musibah yang melanda keluarga Bapak. Tadi disebutkan ada kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Apa yang kemudian mendasari kejanggalan tersebut sehingga menyebut ini bukan bunuh diri Pak? Ya Pak, saya selaku Bapak dari Rita Jelita, saya sendiri saya merasa janggal Pak. Karena sebelum kejadian, saya dan anak saya sering bertelepon, dan dia pun rencananya hari depan mau buka usaha, dan dia ada uang 41 juta, udah ada uangnya. Tapi pernah juga dia Pak bertelepon sama saya minta telepon suruh ke rumahnya polisi karena dia sedang bertengkar.
Pak Barita, apakah keluarga mengenal sosok pelaku karena ini kan kabarnya pelaku adalah kekasihnya sendiri? Dan apa yang mungkin sering dikeluhkan oleh Ananda Rita Jelita ini terkait kekasihnya mungkin ke pihak keluarga? Apakah sering ada ancaman dan lain-lain? Ya Bu, dibilang kenal, saya kenal sama pacarnya karena kami tidak menganggap dia suaminya, hanya sebagai teman ataupun pacar. Saya pernah jumpa sama dia hanya 3 kali, itu pun hanya di jalan. Baik, harapan dari pihak keluarga Pak mengenai kasus ini seperti apa? Singkat mungkin. Ya, harapan saya sebagai orang tua dari Rita Jelita, kami ingin kasus ini dijelaskan sejelas-jelasnya Pak, karena alasan dari pihak Polsek Tunggal, saya merasa tidak kuat Pak, karena dibilang hanya pelaku hanya membunuh. Jadi, tetapi saya merasa Pak, ada orang lain di balik ataupun kerjasama dengan orang lain. Baik. Terima kasih banyak Pak Barita Sinaga. Semoga harapan keluarga korban ini bisa dapat keadilan begitu ya, nantinya juga dapat terus diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali Pak Barita Sinaga. Baik, kita jeda dulu, kita akan kembali dengan informasi perkembangan mengenai kasus Vina di mana tersangka Peggy Setiawan mengaku siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan yang akan dimulai pada tanggal 24 Juni mendatang. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akrab saat acara silaturahmi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada hari Minggu. Pertemuan memicu spekulasi, keduanya kembali maju dalam Pilgub Jakarta November mendatang. Anies merespon soal kemungkinan tersebut. Anies Sandi itu masih memungkinkan nggak Pak? Kenapa? Duet Anies Sandi jilid 2 itu masih memungkinkan nggak Pak di Pilgub? Cuman karena kita ngobrol kemarin gitu, jadi terus rame. Teman-teman semua, beliau itu ada tanggung jawab sebagai menteri. Jadi beliau lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai menteri. Soal untuk acara silaturahmi alumni HMI juga dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Dahlia Kurnia. Acara juga menyajikan nonton bareng film sosok pendiri HMI Lafran Pane. Tim TV One mengabarkan. Apakah benih lama bersemi kembali? Itu ya. Bukan cinta lama bersemi kembali ya. Karena kan sempat tidak sampai tuntas soalnya waktu gitu. kemarin. Ya, tadi kita tungguin lah. Karena kabarnya Anies akan diusung PDIP. Nah, ini juga memicu statement dari Ganjar Pranowo yang dari PDIP juga yang mengatakan bahwa kalau memang tidak cocok, jangan deh dipaksakan. Itu kata dari Ganjar Pranowo. Kita akan lihat informasinya pemirsa. Nah, ini Ganjar menyatakan tersebut saat ditemui usai sholat Idul Adha di Sleman, Yogyakarta. Ganjar buka suara soal Pilkada Jakarta dan Ganjar menyebut munculnya nama Anies Baswedan dari PDIP ini menunjukkan rekrutmen di Partai Banteng ini bersifat terbuka buat siapapun. Namun nantinya baik nama-nama dari internal maupun eksternal ini akan tetap harus melalui proses seleksi dulu dan juga proses negosiasi. Ini yang paling penting. Khusus terhadap Anies, Ganjar mewanti-wanti apabila memang tidak cocok dengan PDIP, maka jangan deh dipaksakan. Sebelum menyesal nanti di kemudian hari. Nah, sebelumnya nama Anies Baswedan menjadi salah satu yang dilirik PDIP dalam Pilkada Jakarta. Sebenarnya setiap mau pilkada, rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kader sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendaftar. Di Jawa Tengah juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu, ada banyak yang berminat. Tentu pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendaftar, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil. Dan sekarang masih berjalan. Maka kita tinggal tunggu aja nanti. Masih menyoroti mengenai Pilkada Jakarta, di mana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ini terlihat sudah mulai belusukan ke sejumlah wilayah di DKJ atau DKI Jakarta begitu ya.
Ini Kaesang atau Ketua Umum PSI tersebut digadang-gadang akan maju dalam Pilkada November mendatang. Bahkan sudah dimulai dikait-kaitkan akan bersanding dengan Anies Baswedan atau dengan Ridwan Kamil. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, siapa yang pantas berduet dengan Kaesang, Anies Baswedan atau Ridwan Kamil? Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, belakangan santer terdengar dalam bursa Cagup atau Cawagup untuk Jakarta di Pilkada 2024. Ketua Umum PSI tersebut mulai dijodoh-jodohkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, muncul opsi Kaesang duet dengan Ridwan Kamil atau RK. Kaesang pun buka suara mengenai peluang ikut Pilgub Jakarta. Kaesang mengaku tak masalah jika dipasangkan dengan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun dengan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bagi Kaesang, soal bursa calon wakil gubernur Jakarta, dirinya punya penilaian sendiri. Saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Namun, mantan Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan masih belum mau membahas nama yang akan menjadi pasangannya di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan lebih memilih untuk berfokus pada persiapan dan rencana membenahi Jakarta. Saat ini, proses pencalonan dirinya masih seputar mencari partai politik yang ingin berkoalisi. Saat ini belum ada pembahasan nama siapapun juga, dan saya tidak penting membahas nama sekarang. Saat ini adalah pembahasan tentang seperti ini, Kampung Bayam, karena fase pembahasan nama itu nanti. Hari ini prematur, jadi nama A, B, C, D, E yang disodorkan mau usah jadi keramaian. Duet Anies Kaesang menurut PDI Perjuangan tidak mungkin terjadi. PDIP masih menggodok nama-nama yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta dan mempunyai ketertarikan untuk menggandeng Anies sebagai calonnya. Pak Anies kan, ya kita tahu lah bagaimana proses di Pilpres kemarin, proses di Pilkada ini. Jadi kelihatan ada upaya untuk melakukan replikasi gitu, replikasi dari proses yang terjadi kemarin gitu. Bagaimana apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi di MA. Dan Pak Anies adalah orang yang cukup vokal untuk mengkritisi itu gitu. Nah, sehingga saya ragu Pak Anies menghendaki itu gitu. Sementara itu, Ridwan Kamil masih belum secara resmi dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto masih melihat hasil survei terakhir sebelum mencalonkan RK di Jakarta. Akan tetapi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan Partai Koalisi Prabowo Gibran akan mendorong Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Kemarin pertemuan ketua partai menyepakati RK untuk Jakarta. Baru itu. Nanti akan ada pertemuan lanjutannya mungkin minggu depan ya. Dukungan terhadap RK di Pilkada Jakarta justru disuarakan relawan Projo. RK digadang-gadang akan dipasangkan dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Projo mendukung semua yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran dan Kip. Kalau Pak Anies didukung? Enggak dong, kalau nggak didukung itu enggak. Pokoknya kita mau yang didukung. Lebih ke Pak Anies atau Pak RK? RK dong kalau kita. Lantas seberapa besar peluang Kaesang berduet dengan Anies atau RK di Pilgub Jakarta? Apakah
Kaesang bakal benar-benar masuk bursa sebagai pendamping calon gubernur dan bahkan bisa mengubah peta pertarungan politik di Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Ya, munculnya nama Kaesang di Pilkada Jakarta ini menjadi menarik karena Kaesang ini anak bungsu dari Presiden Joko Widodo. Apakah memang disetujui oleh Pak Presiden? Kemana kemarin Pak Presiden belum ada komentar nih. Nah, kemarin Pak Presiden Joko Widodo merayakan Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah. Dan sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan Komandan Relawan Sekber Solo Raya, Setio Wisnubroto. Nah, Setio juga membocorkan perbincangannya dengan Presiden Joko Widodo bahwa Pak Presiden ini mendukung Kapolda Jawa Tengah yakni Irjen Pol Ahmad Lutfi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Lantas bagaimana sih peluangnya? Kita lihat informasinya. Ada yang istimewa dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah dan Yogyakarta kali ini. Selain bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Presiden yang tiba di Semarang pada Minggu 16 Juni 2024 diagendakan akan berada di Jawa Tengah untuk durasi yang terbilang cukup lama, yakni selama sepekan ke depan. Hari ini Presiden bersama keluarga menunaikan sholat Idul Adha di lapangan Simpang 5 Semarang. Mendampingi Presiden sholat Id yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Selain itu di lokasi tampak pula Ketua KPU RI Hashim Asyari, Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Dedi Suryadi, hingga Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Di antara sederet nama itu, Ahmad Lutfi adalah nama yang tengah santer diperbincangkan lantaran digadang-gadang bakal maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah November mendatang. Tak tanggung-tanggung, Ahmad Lutfi bahkan disebut-sebut mendapat dukungan dari Jokowi untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Desas-desus itu mengemuka setelah Jokowi bertemu Ketua Umum Relawan Solo Raya Setio Wisnubroto di sebuah mal di Solo. Usai pertemuan, Setio yang juga Wakil Ketua Relawan Prabowo Gibran membocorkan sekelumit isi pembicaraan bahwa Presiden mendukung Ahmad Lutfi maju sebagai calon gubernur Jateng. Apalagi di mata Jokowi, Ahmad Lutfi bukanlah sosok baru. Saat Jokowi menjabat wali kota Solo beberapa tahun silam, Ahmad Lutfi berstatus sebagai wakil Kapolres Solo. Sedikit agak menyinggung politik kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang, terkait dengan relawan dan sebagainya. Jadi relawan Sekber Solo Raya dan juga di bawah ini kami langsung ini kemarin sudah menyatakan untuk Jawa Tengah support pada Bang Lutfi, Ahmad Lutfi untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Meski disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden, namun sudah pastikah Ahmad Lutfi maju sebagai jagoan pilihan Jokowi? Lalu bagaimana peluang Ahmad Lutfi memenangi pertarungan Pilgub Jateng mendatang? Tim TV One mengabarkan. Kita tinggalkan informasi dinamika politik jelang pilkada. Kita hadirkan informasi mengenai kasus kematian Vina dan juga Eki, di mana dua rekan dari tersangka Peggy Setiawan ini sudah menjalani pemeriksaan di penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat di Mapolres Cirebon Kota Jawa Barat. Ya, sementara itu sebentar lagi kita akan menantikan sidang pra-peradilan untuk Peggy, di mana Peggy menyatakan siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan ini, bahkan sudah menyiapkan sejumlah saksi dan sejumlah bukti. Sementara Polda Jabar juga mengaku siap. Mereka bahkan sudah membentuk tim bidang hukum, tim khusus bidang hukum mengenai hal ini. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar memeriksa dua teman Peggy Setiawan, Nurul Iman dan Dede Kurniawan di Mapolres Cirebon Kota Jawa Barat. Nurul Iman menyatakan bertemu Peggy 3 kali di tempat mancing di kawasan Samadikun, Kota Cirebon. Di luar itu, saksi tidak pernah berjumpa dan tak mengetahui aktivitas Peggy. Dede Kurniawan yang diperiksa hampir 3 jam, sebanyak 22 pertanyaan diberikan kepada Dede Kurniawan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat.
Dede Kurniawan sempat chatting ke Peggy pada tahun 2016 bulan Juni sebelum kejadian 27 Agustus 2016 silam. Saat itu Peggy Setiawan berada di kota Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. Ya kami tunjukkan dari chat dia bersama Peggy Setiawan ya. Dari chat dia bersama Peggy Setiawan bisa ditunjukkan chatnya. Itu ya ternyata pada saat kejadian dari 27 Juli 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung. Lalu dia menanyakan kapan pulangnya. Nanti ya minggu depan ya Rabu kan. Nah dia menanyakan lagi kapan pulangnya, nggak pulang-pulang. Sampai dijawab 1 September saya tidak jadi pulang karena motor saya dirampas oleh polisi. Nah dianggap disangka geng motor, itu jawabannya. Jadi tidak pulang itu dari Juli sampai Agustus itu kan. Untuk menghadapi persiapan permohonan pra-peradilan, pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menyiapkan sejumlah berkas bukti percakapan saksi dengan Peggy Setiawan yang terjadi pada tahun 2016 saat Peggy sedang berada di Bandung. Rencana sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dijadwalkan pada 24 Juni 2024 mendatang. Pihak Peggy Setiawan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Sementara itu, Polda Jawa Barat telah siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut, bahkan telah membentuk tim khusus bidang hukum. Kepolisian Polda Jawa Barat meyakini penetapan tersangka terhadap Peggy sesuai prosedur. Mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Pihak Polda Jabar telah memperpanjang masa penahanan Peggy terhitung mulai 11 Juni hingga 20 Juli 2024 atau selama 40 hari ke depan. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana kemudian perkembangan mengenai kasus ini kita akan coba update dari Mapolda Jawa Barat dan Mapolres Cirebon. Kita ada rekan-rekan di sana, ada Cepi Kurnia di Mapolda Jawa Barat dan juga ada Alvin Saputra di Mapolres Kota Cirebon. Sebelumnya kita ke Cepi dulu yang berada di Mapolda Jawa Barat. Cepi, untuk agenda hari ini untuk soal kasus Vina dan juga Eki. Baik, Alpat, Hati dan pemirsa TV One, memang untuk agenda hari ini belum ada konfirmasi resmi baik dari pihak Kepolisian Polda Jawa Barat maupun dari kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri. Memang untuk jadwal besuk sendiri, Peggy sendiri memang dijadwalkan hari Selasa ini dan Kamis. Namun saat ini pihak kuasa hukum belum konfirmasi lagi apakah akan menjenguk Peggy Setiawan pada Selasa ini. Namun diketahui Polda Jawa Barat sendiri memang saat ini masih sepi, mengingat ini masih hari libur. Kemungkinan untuk pelayanan di sendiri, pelayanan besuk dari tahanan sendiri belum ada update dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam sendiri. Polisi, penyidik Treskrimum Polda Jawa Barat sendiri terus melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu meskipun ada sekitar 68 saksi yang sudah diperiksa, namun untuk mendalami kasus ini polisi pun telah memeriksa teman dari Facebook Peggy Setiawan sendiri beberapa waktu lalu, diantaranya Dede dan Nurul Iman. Memang polisi sendiri, penyidik sendiri ini mendalami terkait dengan chat dari Peggy Setiawan dengan dua teman sendiri yang dilakukan pemeriksaan. Memang sejauh ini alami dua komunikasi antara Peggy Setiawan dan temannya ini di Facebook, yaitu diantaranya menyoroti chat yang dilakukan oleh Nurul Iman sendiri yang menyatakan dalam bahasa Jawa jadi beri nyerang Sumber, yaitu jadi nggak nyerang wilayah Sumber. Nah, ini menjadi alasan kepolisian dari penyidik Treskrimum Polda Jawa Barat mendalami apa motif dari chat sendiri itu sendiri. Namun sejauh ini tim kuasa juga telah mengumpulkan bukti-bukti akun Facebook yang memang beberapa waktu lalu telah disita oleh penyidik untuk didalami. Sejauh ini memang tim kuasa hukum juga telah mempersiapkan bukti-bukti tersebut bahwa pada kejadian 2016 silam, Peggy Setiawan menurut beberapa saksi itu berada di Bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan.
sejauh ini memang untuk pra peradilan sendiri memang akan digelar pada 24 Juni 2024 mendatang sendiri, dan sejauh ini memang dari Polda Jawa Barat telah menyiapkan tim khusus bidang hukum dan menyiapkan bukti-bukti bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini sesuai dengan prosedur. Sejauh ini memang ketika memang kita melihat dari ke belakang Alphard dan Rati dalam ada BAP pada 2016 silam sendiri, memang ayah dari almarhum Eki sendiri memang ini menjadi sorotan, mengingat pada saat itu ayah dari almarhum Eki ini, Ibtu Rudiana sendiri saat kejadian memang berada di rumah dan melakukan penangkapan terhadap beberapa terpidana, termasuk Sakata Tatal yang menjadi saat ini sudah bebas sendiri. Sejauh ini begitu, Alphard dan Rati. Baik, terima kasih banyak Cepi Kurnia melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Nanti kita juga akan update juga bagaimana informasi terkini langsung dari Mapolres Cirebon Kota bersama Alvin Saputra. Tapi kita akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Pemirsa, sejumlah tim kuasa hukum dari Sakata Tatal melaporkan ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, ke Mapolres Cirebon Kota dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 yang silam. Kuasa hukum Sakata Tatal menilai Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Sakata Tatal melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, dalam kasus pembunuhan pada tahun 2016 silam ke Polres Cirebon Kota pada Senin siang. Farhad Abbas, selaku kuasa hukum, menilai Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, kuasa hukum Sakata Tatal menilai kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana dianggap janggal, serta dugaan rekayasa keterangan penyebab kematian Vina dan Eki. Hal lainnya, saat ini petugas kepolisian telah menghapus 2 orang pelaku yang sempat masuk DPO. Baik, kita akan mengetahui informasi terbaru langsung dari Mapolres Cirebon Kota. Sudah ada rekan kami Alvin Saputra. Alvin, silakan informasinya. Ya baik, Alphard, Kamarati, dan juga pemirsa, memang kasus kematian Vina dan juga Eki ini masih menjadi banyak perbincangan oleh banyak kalangan masyarakat di seluruh Indonesia, karena memang masih banyaknya kejanggalan dan juga munculnya saksi-saksi baru dalam kasus kematian Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, di mana di tempat saya mengabarkan saat ini berada persis di depan Polres Cirebon Kota. Memang untuk hari ini sampai pagi hari ini memang Polres Cirebon Kota masih belum adanya aktivitas ataupun agenda apapun hingga pagi hari ini, dan nantinya kami akan terus menunggu terkait update ataupun kasus dari kematian Vina dan juga Eki ini di depan Polres di Cirebon Kota. Dan adapun pada kemarin juga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 memang Farhad Abbas beserta tim kuasa hukum dari Sakata Tatal, yaitu ada Bu Titin juga, menghadiri atau mendatangi Polres Cirebon Kota pada siang hari sekitar pukul 2:30 siang, dan juga untuk maksud dari kedatangan Farhad Abbas beserta tim kuasa hukum dari Sakata Tatal memang ingin melaporkan dari Ibtu Rudiana terkait kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Memang menurut Farhad Abbas, Ibtu Rudiana ini diduga adanya membuat laporan palsu yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana memang untuk Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari Eki, yaitu korban dari korban kematian pada tahun 2016 yang lalu, dan juga saat ini Ibtu Rudiana memang ditugaskan sebagai Kapolsek Katepakan di daerah Cirebon. Dan adapun juga Farhad Abbas mengatakan bahwa Ibtu Rudiana ialah polisi pertama yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusukan, dan setelah dilakukannya visum ataupun otopsi, korban tidak ada yang mengalami luka tusukan maupun luka benda tajam yang menusuk ke tubuh korban. Karena menurut hasil visum dan juga otopsi sendiri, korban meninggal karena adanya benturan ataupun pukulan dari benda tumpul di belakang kepala. Namun Farhad Abbas juga mengatakan pihak kepolisian agar bisa mengusut kasus dari kematian Vina dan juga mengusut pelaporannya kepada Ibtu Rudiana yang membuat
laporan palsu pada kematian Vina. Dan adapun saksi-saksi pada hari ini masih belum ada diperiksa, namun pada kemarin Sabtu tanggal 15 Juni ada 2 saksi yang diperiksa di Polres Cirebon Kota, yaitu Dede dan juga Nurul, yang dimana saksi tersebut merupakan teman dari Peggy Setiawan pada tahun 2015 hingga 2016. Dan saksi tersebut nantinya juga akan meringankan Peggy Setiawan karena pada saat tahun 2015 hingga 2016 Nurul dan juga Dede sedang mengechat ataupun menghubungi Peggy melalui kanal Facebook. Namun Peggy mengatakan kepada Nurul dan juga Dede bahwa dirinya tidak bisa pulang karena masih berada di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Dan nantinya kami akan terus mengupdate terkait saksi ataupun agenda yang berada di Polres Cirebon Kota saat ini. Demikian, kembalikan ke studio Alfat dan Kamarati. Baik, Alvin Saputra mengabarkan. Nanti kita akan tunggu bagaimana respon dari polisian soal pelaporan terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana. Usai jeda pemirsa, kita akan membahas mengenai Indonesia yang tengah darurat judi online dan tengah menjadi polemik karena ada wacana untuk memberikan bansos kepada keluarga dari pelaku judi online yang mengalami kemiskinan akibat judi online tersebut. Kita akan bahas di sini. Usai jeda, tetap di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Indonesia darurat judi online. Sosial menjadi realita. Tim TV One mengabarkan. Iya, pemerintah ini nampaknya sudah mengambil langkah tegas untuk memberantas judi online yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Indonesia. Sudah dibentuk Satgas dan pemerintah rencananya akan memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Mungkin korban yang dimaksud adalah keluarga yang terdampak karena memang 80% dari pelaku judi online ini adalah menengah ke bawah. Betul. Akhirnya juga berdampak kepada kemiskinan keluarga. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Habib. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga Pak Kiai Haji M. Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Selamat pagi Pak Kiai Haji. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Trubus Rahardiansyah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta. Selamat pagi. Pak Trubus, saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, ini juga menjadi perbincangan masyarakat di mana pemerintah nampaknya mau memberantas judi online, tapi kok ada embel-embel. Nantinya korban judi online ini bisa mendapatkan bantuan sosial. Dari sisi Komisi 3 DPR seperti apa menanggapinya? Sebetulnya kalau klarifikasi ya lebih baik ditanyakan ke yang bersangkutan. Iya, apakah sejalan dengan keinginan pemerintah? PMK, ya, tapi kalau saya kemarin kan ditanya apakah keluarga ya dari pelaku judi online yang terdampak dan sehingga menjadi miskin layak mendapatkan bansos. Itu yang saya jawab. Tentu saya melihat fenomena. Juga di dapil saya di Jakarta Timur banyak keluarga-keluarga yang tadinya tidak miskin, ya, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos. Kemudian kepala keluarganya yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya bermain judi online, ya, terutama di masa setelah pandemi, ya, di masa pandemi dan kesini, ya. Nah, itu kan orangnya menjadi miskin. Kemudian menjadi orang yang memenuhi syarat untuk menerima bansos. Jadi pemberian bansos itu bukan mengacu kepada penyebab orang itu miskin. Miskin kan bisa macam-macam. Situasi orang dan keadaan orang menjadi miskin bisa macam-macam. Ada yang karena misalnya ada musibah, ya. Ada yang misalnya karena gaya hidup tidak bisa bertahan dengan status ekonomi yang sebelumnya agak baik, misalnya. Macam-macam, termasuk ya yang kemudian menjadi fenomena juga ini adalah banyak juga yang karena kepala keluarganya terpapar ya judi online. Nah, ini kan orang-orang ini kan harus kita bicarakan, harus kita pikirkan nasibnya yang menjadi miskin. Nah, karena itu saya setuju kalau keluarganya apapun definisinya dalam konteks pidana, ya nomenklaturnya apa? Apakah korban langsung, korban tidak langsung? Yang jelas dia menderita, menjadi miskin, ya menjadi memenuhi syarat menerima bantuan sosial itu karena kepala keluarganya itu faktor utamanya adalah bermain judi online. Sampai di situ. Penyebabnya kan tidak tidak jadi soal nih penyebabnya. Tapi kemudiannya masalahnya adalah keluarganya yang jadi korban. Tapi ada syarat-syaratnya nggak untuk kemudian bisa menerima bansos itu? Itu kan terkait peruntukan dana bantuan sosial. Misalnya kayak dulu kan KJP, Kartu Jakarta Pintar itu kan untuk anak-anak sekolah. Banyak yang oleh orang tuanya
pakai bukan untuk peruntukannya. Misalnya membeli baju untuk keperluan beli handphone, pulsa, ada yang beli rokok orang tuanya. Tentu nggak boleh. Nah, yang seperti itu kan termasuk pelanggaran. Begitu juga dalam kasus ini. Bansos ini kan untuk kebutuhan pokok, ya kan, membeli makanan dan lain sebagainya, bertahan hidup. Kalau dipergunakan untuk judi, sudahlah judinya itu adalah melanggar hukum, ya kan. Menggunakan uang bansos tidak sesuai peruntukan juga berupa pelanggaran, sehingga harus dievaluasi yang seperti itu. Kalau uang bansos dipergunakan lagi untuk judi, kan harus ada semacam. Tapi bagaimana mekanisme. memastikan pengawasan pemerintah benar-benar bahwa uang yang diberikan atau bansos ini tidak akan digunakan lagi oleh pelaku judi yang biasanya kepala keluarga begitu ya? Karena kan ini kan biasanya bersifat kecanduan, Bang Habib. Ya itu dia, makanya kan kita kalau Anda tanyakan bagaimana itu tidak bisa secara parsial, Mbak. Kita berpikir itu dalam konteks penyelenggaraan negara itu kan secara sistematis, ya. Pemberantasan judi ini kan nggak bisa di hilirnya saja, sejak hulunya. Yang paling penting itu hulunya sebetulnya menurut saya, penyelenggaranya. Makanya pengaturan kita di KUHP 303 maupun 303 bis ya, ataupun di pasal 27 Undang-Undang ITE, sanksi terberat itu diarahkan kepada orang yang mengarrange-nya, menyelenggarakannya, membuka kesempatan orang berjudi. Karena awalnya munculnya di situ. Iya kan? Orang mau berjudi kalau tidak tidak ada penyelenggaranya itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau Anda bilang bagaimana kalau ini, tentu kan memastikannya kan harus lengkap. Nggak bisa hanya menghukum nih orang menyalahgunakan uang bansos untuk ini, antisipasi gimana, ya harus lengkap, harus menyeluruh. Satu, ada semacam punishment terhadap pelanggaran. Itu kan bagaimana memastikannya kan ya. Yang kedua, jangan sampai ya judinya ada. Kalau judinya nggak ada kan sulit dia mau bermain judi. Kurang lebih begitu. Oke. Kiai, kalau pandangan dari MUI seperti apa untuk menanggapi hal ini? Karena ini sudah diklarifikasi, yang dapat bansos adalah keluarga dari pelaku judi online-nya. Tapi kemudian sepertinya masih ada polemik di situ. Ya, karena pertanyaannya, apakah miskin itu didata berdasarkan sebab akibat atau karena kemiskinan itu sendiri? Kalau memang miskin secara rata tanpa ada melihat akibatnya, apakah akibat pinjol, apakah melihat umpamanya judol atau akibat yang lain memang tidak punya pekerjaan, tentunya nggak perlu membicarakan soal penyebabnya. Maka siapapun yang miskin, Undang-Undang Dasar kita adalah dipelihara dan diatasi oleh pemerintah, bahasa mudahnya seperti gitu. Tapi ketika dimention atas nama judi, itu kan membuat kita tergerak ya. Kalau kami di aspek keagamaan, judi dengan pinjol dua hal yang berbeda. Sama-sama soal online atau nanti mengakibatkan kemiskinan. Ketika judi, itu ada orang yang kena penyakit. Sehingga dia kecanduan dan dia sadar sebenarnya ketika melakukan itu. Sementara kalau pinjol adalah orang yang meminjam karena terdesak. Di situ ada proses di mana membuat orang ya terperosok di dalam walaupun banyak online. yang pelaku judi akhirnya meminjam pinjol juga gitu ya. Pinjol juga, dan itu juga mengakibatkan pada kemiskinan. Dan kalau tidak ada banyak DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial, tidak ada penyebabnya, tapi siapapun yang miskin, mengapa di sini oleh pejabat Menko itu, artinya seorang Menko menyebut soal korbannya online seakan ada prioritas. Di sini menimbulkan polemik. Bagi kami secara keagamaan ini jelas adalah haram. Dan ini sudah nggak usah difatwakan lagi, sudah ada kejelasan di dalam Islam tuh maisir di situ adalah haram. Dan mengapa ini dapat prioritas disebut menjadi dapat bantuan? Sementara orang-orang miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan, orang miskin yang memang tidak punya skill, kenapa tidak itu menjadi mention? Adalah menjadi jadi nggak tepat sasaran berarti begitu ya kalau menurut MUI ya Pak Atau Kiai? salah termin aja sebenarnya, salah omong aja atau bagaimana? Ya saya tidak tahu, kalau salah omong tergantung pada beliau kan, bukan saya. Tapi saya sebagai orang yang mendengar disebut secara khusus itu menjadi terperangah. Mengapa ini orang yang melanggar hukum secara Islam, melanggar hukum secara negara, melakukan judi, mendapat prioritas dari orang? Saya tidak menyebut korban sebenarnya ya, karena keluarga, saya tidak menyebut korban. Beda dengan korban bencana, nanti bisa disebutkan terminologi korban. Kalau saya pribadi, karena pelaku judi ini kan pilihan juga mau berjudi atau enggak begitu kan? Pilihan tapi kan melanggar hukum. Ya, kita boleh beriman, boleh tidak beriman, boleh pilihan juga, tetapi kan ada konsekuensi hukum. Tidak ada yang memaksa dalam konteks ini, tapi ada proses. Nah di sini sebenarnya mention atas nama judi ini menimbulkan polemik. Soal bantuan kepada yang miskin, dan sementara ini saya tidak melihat di dalam kategori di data terpadu kesejahteraan sosial di TKS itu ada persoalan mana backgroundnya ini orang miskin karena apa.
Miskin pun, siapapun yang miskin adalah harus diatasi oleh oleh pemerintah kita, dan mention ini yang menjadikan polemik. Meskipun diluruskan setelah itu bukan penjudinya, tetapi keluarga penjudi yang menjadi miskin, itu pun juga masih belum tepat menurut saya. Karena menyebut sesuatu yang tidak ada dalam kriteria. Siapapun yang masuk pada DTKS adalah mendapat bantuan. Saya pikir lebih oke. Bahkan mungkin orang-orang yang nggak dapat pekerjaan kita akan latih skillnya. Masyarakat yang tak punya kemampuan untuk ya hidup layak adalah orang yang dibantu oleh pemerintah. Jadi bola liar juga soalnya ya kan. Jadi masyarakat beranggapan loh judi berarti nggak apa-apa dong, karena nanti kalau misalnya menjadi korban judi juga bisa mendapat subsidi dari pemerintah. Lebih liar lagi ketika pendapat pribadi disampaikan seakan-akan kebijakan publik. Sementara di internal belum dirapatkan. Kita menganggapnya, saya sebagai masyarakat, ketika disampaikan oleh Menteri Menko itu adalah kebijakan negara yang disampaikan pada publik, padahal ini harus dikoordinasikan di bawah. Sebenarnya adalah koordinasi dan komunikasi saja sebenarnya menimbulkan salah paham di masyarakat. Pak Trubus, dengan apa yang disebutkan atau disampaikan oleh Pak Menko ini di depan publik, padahal belum sampai dalam pembahasan, apakah ini sudah masuk dalam kriteria kebijakan publik yang sudah bisa dinilai atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya belum. Cuman karena disampaikan oleh pejabat yang berwenang, maka persepsi publik itu sebagai kebijakan. Nah, karena itu baru merupakan wacana, kalau bahasa kerennya baru usulan gitu ya. Maka sesungguhnya ini semacam ini testing the water saja sebenarnya, lebih ke arahnya ke sana. Cek ombak. Ya, cek ombak bagaimana nanti persepsi masyarakat, reaksi publik. Yang kedua, saya melihat kalaupun itu mau dilaksanakan, tentu itu harus ada kebijakan regulasinya yang tepat. Karena apa? Persoalannya pemberian bansos kepada judi itu, atau istilahnya korban judi, itu saya anggap pendapat pribadi saya itu tidak solutif dan tidak efektif, dan itu bukan kebijakan yang tepat juga gitu. Karena apa? Karena persoalannya selama ini bansos diberikan melalui DTKS itu, artinya data kesejahteraan sosial itu sudah melalui seleksi yang ketat agar agar kita menjadi negara yang mampu mengentaskan kemiskinan. Kalau kemudian ini data ini masukkan lagi, berarti kita miskinnya tambah banyak lagi. Sementara asumsi miskin kita itu pada tataran mereka yang di bawah 17.000, Mbak. Per hari 17.000, kalau 10.000 itu namanya miskin ekstrim. Tapi 80% pelaku judi ini kan memang menengah ke bawah ya Pak Trubus ya? Iya, kalau dilihat dari ini penerima bansos, ini sebenarnya banyak juga yang main judi. Ini yang belum pernah tapi data-data penelitian, karena pemerintah nggak mungkin ini kan sampai masuk ke bawah apakah pengguna. Nah, inilah perlunya kerjasama RT RW, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di dalamnya ormas-ormas keagamaan untuk mengedukasi masyarakat penerima bansos. Perlu dibuka channel aduan supaya mereka tahu bahwa oh ya di ini ada penerima bansos tapi dia main judi. Kan biasanya kayak selentingan dari anaknya, dari keluarganya, orang istrinya atau apa, itu bapak saya main judi melulu gitu uangnya. Nah, dari situ kemudian pemerintah langsung ngasih sanksi. Kalau mereka dicek betul, langsung cabut aja. Jadi ada efek jerah bahwa mereka menerima bansos itu bukan sesuatu yang sifatnya menggelapkan bansos. Tapi kemana kemudian orang-orang yang termiskinkan karena judi online atau pinjaman online atau apalah itu, mereka kalau misalnya tadi dianggap tidak solutif ya Pak ya, mereka harus kemana nih untuk bisa mengadu nasib mereka, untuk bisa memperbaiki nasib mereka harus kemana? Kalau misalnya sudah ada kriteria tidak boleh ada syarat tersebut begitu. Nanti dijawab saja dah ya Bapak-bapak ya. Kita kembali saat lagi. Tapi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemberian bansos kepada keluarga pelaku judi online menjadi polemik, dan kemudian tadi disebutkan oleh Pak Trubus, kebijakan ini tidak akan efektif karena menjadi sumir, apalagi harus jika nanti kemudian ada syarat keluarga pelaku judi online tidak bisa mendapatkan bansos. Nah, kemana kemudian mereka-mereka ini menjadi korban atau keluarga-keluarga pelaku judi online ini menjadi korban, meminta bantuan kepada pemerintah? Apakah mereka benar-benar terlarang atau tidak bisa mendapat bantuan lagi atau bagaimana mekanisme? Mungkin Bang Habib sudah ada pembicaraan ke sana atau mungkin ada pikiran ke sana seperti apa, Bang? Nggak apa-apa, kami juga kan sambil menyerap aspirasi ya. Hadir di acara begini juga sambil menyerap aspirasi. Jangan dikira orang di pemerintahan itu sudah punya semua solusi, enggak, ya kan? Jadi gini, perlu dipahami juga ya bahwa dari sudut pandang orang-orang yang di pemerintahan, misalnya di Pak Muhadjir, dia kan bicara umum, ya kan ya, bukan bicara khusus. Semua hal itu kan harus diantisipasi, termasuk orang-orang yang menjadi miskin. Karena adanya pelaku judi online ini.
Sehingga harus disampaikan juga bahwa mereka juga berhak mendapatkan bansos, persis sama seperti Pak Kiai. Nggak ada yang namanya kita bikin klaster di soal penerima bansos ini berdasarkan penyebab, nggak ada klasterisasi, itu nggak ada gitu loh. Nah, karena itu apapun ya kan penyebabnya, termasuk keluarga orang yang bermain judi online ini tetap mendapatkan bansos. Tapi kan ditransfer ke kepala keluarga yang pelaku juga, itu gimana? Ya itu tadi, ya kan bisa jadi kan kalau memang dia sudah miskin mendapatkan uang bansos, ya kan ya, lalu uang bansosnya dalam tanda kutip dia gelapkan, misalnya kan, gelapkan ya kan? Ini kan buat keluarga, bukan buat bapaknya sendiri, ya kan? Betul. Harusnya kan bisa jadi misalnya gini, ya dievaluasi, macam melibatkan perangkat pemerintah. Ada RW, ada RT kalau di Jakarta ya. Itu yang bisa menjadi pemberi informasi untuk evaluasi berikutnya gitu. Bang Habib, kalau ngomongin judi online ini memang benar kata Bang Habib, dari hulu ke hilir begitu ya, Bang. Iya. Kalau di hulunya aja belum beres begitu ya. Apakah di hilirnya dengan kebijakan yang bersifat mungkin sesaat gitu tidak menghilangkan akar masalahnya, ini juga bisa? Apakah hukumnya yang kurang kuat di awal di penegakan terhadap para penyelenggara judi online ini, atau gimana sih sebenarnya? Ya lengkap, makanya kalau kita bicara soal tindak pidana, apalagi yang terjadi begitu masif, tentu perlu penyelesaian yang sangat-sangat komprehensif. Pendekatan hukumnya komprehensif, juga pendekatan kultur, ekonomi dan lain sebagainya juga mesti lengkap. Nah, jadi kalau saya sebagai pimpinan Komisi 3, ya, yang paling penting itu justru di awalnya, di hulunya, ya, karena kan ini sudah merupakan penyebab, akibat, ya, yang dilihat sudah akibat gitu loh. Sebabnya kalau hulunya, ya kita maksimalkan, ya, sekarang kan perangkat peraturannya sebetulnya sudah ada, ya, pasal 27 itu kan mendistribusi, mentransmisi, mengakses, sebenarnya itu baik. Oh, termasuk mengakses ya? Player maupun penyelenggaranya bisa kena semua tuh dari situ. Nah, kalau penegakan hukum maksimal, saya pikir ya akibat berikutnya bisa kita cegah, gitu kan ya. Tinggal gini, memang teknologi. Ini kan soal adu teknologi. Sulit ya, agak sulit. Antara biasalah ya, antara polisi dengan penjahat, ya kan biasanya teknologinya penjahat itu lebih advance daripada polisinya. One step ahead biasanya. Iya, biasanya kan begitu. Jadi misalnya dia sudah hitung, ya kalau yang saya amati dengan teknologi ini dia pasang misalnya semacam aplikasi atau website bisa bertahan berapa lama. Begitu terdeteksi dia bisa ya langsung switch gitu nah. Nah itu yang menjadi tantangan kita bersama. Ya kalau Anda tanyakan jawabannya kepada saya atau kepada pemerintah, belum tentu juga kita punya jawaban terhadap masalah tersebut. Sama-sama kita cari solusi. Makanya bagus ya teman-teman TV One redaksi bikin acara seperti ini. Oke, Pak Kiai, kalau kita memang dihadapkan dengan kendala teknologi yang terus berkembang sejauh ini, artinya kan balik lagi ke masyarakatnya nih. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahayanya judi sudah maksimal belum dari pemerintah? Atau bagaimana dari pandangan Ibu? Jadi kan ada dua pendekatan tadi. Ada pendekatan penegakan hukum karena pemerintah punya kekuatan yang mengikat dan bisa memberikan sanksi. Ada pendekatan kultural. Seperti kami dari Majelis Ulama Indonesia memberikan sosialisasi. Saya pikir seluruh agama tidak ada yang memperbolehkan untuk perjudian ya. Jadi kalau secara moral Pancasila kita juga mengatakan perjudian juga tidak bisa ditolerir. Oleh karena itu kita juga bersama-sama menyampaikan. Tapi kan dalam kategori bahasa itu meskipun orang ngerti tidak semua orang mendapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Kita nggak bisa memberikan hidayah. Masing-masing individu ya. Iya, penyadaran tidak bisa. Makanya kan dikhawatirkan ketika ada prioritas kepada para penjudi untuk mendapatkan bantuan dari keluarganya yang miskin, apalagi nanti diterima oleh penjudinya dipakai lagi untuk judi, nanti ada perkumpulan penjudi-penjudi karena dia akan mendapat bantuan. Ya kan? Karena ada prioritas. Orang kita ini kan kreatif ya. Masalah baru lagi dong. Masalah baru lagi itu kan kreativitas. Jadi komunitas baru bahwa mereka akan mendapat bantuan. Seharusnya seperti apa Pak Kiai? Ya seharusnya pikir sudah tepat sebagai kriteria yang sementara. Berikan kriteria yang ketat tentang siapa yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu sudah tepat saya pikir. Tanpa melihat dari mana latar belakang tentang persoalan apa. Kemudian persoalan masing-masing yang diselesaikan.
Tadi Pak Habibur Rahman tadi sampaikan adalah hulunya. Kalau memang umpamanya soal platform tadi ada mereka kecanggihan, memang selalu kejahatan lebih cepat daripada undang-undang, kejahatan juga teknologi lebih cepat daripada yang dimiliki oleh penegak hukum, itu udah pasti. Oleh karena itu di sini mungkin ada satkernya adalah bagaimana cara penguatan di cyber kita. Itu pasti di dalam penegakan hukum. Kami bersama-sama dengan pemerintah adalah penyeru keagamaan, penyeru moral, adalah menyampaikan tentang pentingnya kita menghindari judi. Meskipun kita berkali-kali menyampaikan, pasti ada banyak yang tidak sadar. Ada juga yang mengerti dan bisa sadar. Oleh karena itu kita kerja bersama. Jadi antara menyelesaikan masalah kemiskinan dengan masalah perjudian ada dua hal yang berbeda. Tidak boleh ini dikumpulkan. Yang satu adalah kesadaran tapi tidak bisa tadi untuk menegur kepala keluarganya yang sudah kecanduan dan bagaimana kita mengatasinya. Jadi orang-orang yang terkena judi ini bagaimana kita melakukan pembinaan, pembimbingan sehingga mereka mau kerja baik. Biasanya kan mereka banyak ngayal ya. Dengan memberikan sekian mereka mendapatkan yang banyak. Ini perlu disadari bahwa kita sukses, kita bisa juga punya banyak harta itu dengan kerja keras dan kerja cerdas tentunya. Dan ini harus disadarkan kepada masyarakat. Oke. Pak Trubus, kalau melihat secara teknisnya harus seperti apa nih biar kebijakan yang masih wacana ini bisa diimplementasikan dengan baik dan benar nantinya? Iya, kalau teknisnya harus dibuat dulu kebijakan regulasinya dulu, definisi miskin karena online judol ini harus ada definisi dulu. Jadi nanti baru dari situ ada kemudian dibuat mekanisme prosedurnya, syarat-syaratnya yang ketat gitu terhadap mereka-mereka yang menerima. Itu yang paling utama dulu. Yang kedua, tentu ini kan judi ini kan ya 600 triliun loh satu tahun ya, suatu hal yang sangat menggiurkan. Bahkan ada ya di publik ada usulan bagaimana kalau itu dilegalisasi aja sekalian dari masukan kepada pemerintah. Untuk pembangunan negara kan 600 triliun itu tapi satu kan hal yang keluar nggak di Indonesia. Ini dikirimnya keluar. Tapi nanti dimarahin Pak. Tapi yang jelas bahwa ada satu dua hal itu, ada penindakan dan ada pembinaan. Nah, penindakan ini bagi mereka kata pelaku, kata bandar, itu penindakan. Cuman kalau mau penindakan juga sulit karena belum ada aturan. Bukan, maksudnya dalam arti pendataannya kan selama ini kan data menjadi PR penting begitu ya untuk permasalahan di Indonesia. Pendataannya sendiri apakah data bansos khususnya di bawahnya ada lagi korban judi online ini nantinya akan gampang nggak sih diimplementasikan? Ya itu yang gampang kan pastinya. Data bansos yang umum aja sulit apalagi yang itu. Bagi kami agama menyampaikan, lah orang berbuat haram kok dikasih prioritas itu dari mana? Keberkahan negeri ini. Orang yang nggak baik-baik aja dikasih prioritas daripada orang yang berjudi. Ini kira-kira kalau argumentasi moralnya. Berarti kan perlu ada diskusi lagi nih antara pemerintah dan DPR karena ini berkaitan dengan anggaran ya Bang ya. Nanti masuk lagi dan sebagainya. Nanti dibahas usai jeda. Dijawabnya nanti usai jeda. Kita jeda dulu. Kembali di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan ajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana sih suara masyarakat terkait rencana korban judi online ini mendapat bantuan sosial. Sudah ada rekan Prita Zeka yang akan mewawancarai warga di sana. Silakan, Zeka. Ya, selamat pagi Rati dan juga Alfat. Saat ini kami berada di kawasan Stasiun Sudirman dan kami akan menanyakan langsung bagaimana pendapat warga ataupun pendapat masyarakat mengenai usulan yang kemarin ini diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Muhadjir Effendi bahwa para pelaku judi online ini lebih baik namanya dimasukkan di dalam data terpadu kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada warga bagaimana sebenarnya pendapat mereka mengenai usulan dari Menko PMK ini. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Bu. Dengan Mas siapa? Mas Bagus Prasetyo. Mas Bagus, maaf agak waktunya. Mas Bagus, saya boleh tanya-tanya mengenai bansos Mas? Boleh. Mas Bagus ini sempat dengar nggak kalau Menko PMK Muhadjir Effendi memberikan usulan lebih baik para pelaku judi online ini diberikan bansos begitu? Pernah dengar saya Bu. Pernah dengar ya? Kalau dari Mas Bagus sendiri bagaimana tanggapannya? Setuju? Menurut saya sih nggak setuju ya, karena negara kita kan negara mayoritas muslim, kebetulan itu kan bertentangan dengan norma-norma agama. Menurut saya untuk penerima bansos itu harusnya untuk lansia, untuk ibu hamil, untuk para yang membutuhkan. Karena kalau untuk diberikan kepada penjudi online itu tidak baik ya, karena melanggar norma agama juga. Yang kedua, kalau mereka diberikan bansos, otomatis nanti pihak-pihak yang lain berpikir,
lebih baik saya bermain judi online saja ya untuk menerima bansos. Menurut saya seperti itu. Menurut saya tidak harus diberikan kepada penerima para penjudi online, pelaku judi online. Harusnya diberikan kepada yang membutuhkan saja. Berarti artinya dari Mas sendiri itu usulan itu tidak tepat ya? Sangat tidak tepat dan sangat tidak baik menurut saya itu. Oke, kalau dari Mas, kalau alasannya ini agar mereka bisa mendapatkan kebutuhan yang layak gitu. Menurut Mas gimana? Tepatkah kalau itu alasannya? Menurut saya tidak layak ya, dan tidak bisa untuk dijadikan alasan. Menurut saya kalau memang dia adalah penjudi online dan tidak ada pekerjaan, lebih baik dia itu diberikan lapangan pekerjaan, dimasukkan ke BLK, dimasukkan ke tempat-tempat pelatihan khusus oleh Kementerian Perindustrian atau Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut saya itu yang lebih baik daripada diberikan bansos. Nah, dari Mas Bagus sendiri, apa sih sebenarnya kebijakan yang tepat yang harusnya untuk para pelaku judi online ini kalau memang mereka tidak layak untuk diberikan bansos? Menurut saya seperti tadi, diberikan bantuan seperti bantuan keterampilan, atau mereka diberikan dimasukkan kepada BLK tadi lah, Balai Latihan Kerja. Jadi mereka tuh punya keahlian, punya pekerjaan dan punya keterampilan. Jadi mereka tidak harus berpikir kalau judi online itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi biar dia ada kreativitas lah, ada pekerjaan lah, seperti itu menurut saya sih, Mbak. Terima kasih banyak Mas Bagus. Sama-sama, Mbak. Nah, kita akan tanyakan kepada warga satu lagi pemirsa. Kalau tadi dari Mas Bagus mengatakan bahwa itu tidak tepat untuk bansos diberikan kepada pejudi online. Kita tanyakan langsung di sini. Halo, selamat pagi Mas. Mas boleh ke sini Mas? Oh iya boleh. Oke. Mas dengan Mas siapa? Aji Fahrur Aji Kak. Mas Aji sudah dengar belum ini ada usulan dari Menko PMK para pelaku judi online ini lebih baik diberikan bansos, nama-namanya dimasukin di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Menurut Mas sendiri sudah dengar belum? Sudah sih Kak, kemarin kan sempat juga tuh rame tuh kan diperbincangkan. Cuman ya menurut saya sih nggak bagus sih ya, karena namanya judi online itu kan ya memang dari kitanya sendiri gitu kan. Nggak usah lah dikasih bansos gitu. Mendingan buat yang lebih membutuhkan aja gitu loh. Karena kalau misalnya penjudi online dikasih bansos, takutnya duit dari bansos itu dipakai lagi untuk main judi online lagi. Nah, kalau alasannya ini pemerintah ingin membantu karena mereka juga kekurangan duit, mending dikasihlah bansos itu buat mereka biar memenuhi kebutuhan mereka sementara, gimana? Ya tetap sih mending nggak usah. Mending nggak usah. Karena ya mendingan ya bantu yang lain deh. Karena kan masyarakat di Indonesia pun masih ada yang kurang mampu gitu, masih banyak yang membutuhkan. Harusnya pemerintah, apa sih sikap pemerintah dalam hal ini, bagaimana kalau menurut Mas? Kalau bisa diblokir aja sih Kak situs-situs yang begitu, karena ya emang itu utamanya sih harusnya sih diblokir gitu. Baik, terima kasih banyak Mas. Iya. Ya pemirsa, tadi beberapa warga mengatakan bahwa menurut mereka kebijakan tersebut tidak tepat, lebih baik bansos diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Demikian kembali ke Anda, Rati, Alfa. Ya, mayoritas menolak adanya wacana tersebut, tapi kemudian ini wacananya sudah kadung dilontarkan oleh Menko PMK, tentu ini terus dibahas lagi dengan pihak DPR, karena ini berkaitan dengan masalah anggaran. Apakah nanti ada rencana untuk pembahasan ini atau gimana, Bang Habib? Ya kalau anggaran kan umum, ya tentu kita tidak spesifik. Jadi anggaran bansos kayak kemarin kan kita bicara waktu menjelang pemilu itu kan kriterianya jelas ya kan, orang yang tidak mampu, ya, ukuran rumah sekian, pendapatan sekian, ya ada listrik nggak ada listrik itu ukurannya. Ada berarti jadi memang kita tidak membahas soal penyebab orang itu membutuhkan bansos di rapat penyusunan anggaran. Baik, Kiai mungkin sambil memberikan kesimpulan mengenai fenomena ini yang kemudian menjadi polemik. Ya, saya pikir polemik ini tak perlu diteruskan lah ya. Saya pikir Pak Menko memberi klarifikasi, tinggal nanti apakah dari Kementerian Teknis mau melanjutkan atau tidak. Kalau menurut saya nggak usah dilanjutkan pendapat kami, karena tidak ada prioritas pelanggar hukum, pelanggar norma keagamaan itu diberi prioritas. Yang perlu diberi prioritas adalah orang-orang baik yang memang termiskinkan atau miskin karena memang mereka belum dapat kesempatan. Yang kedua, ya tentunya yang perlu diselesaikan bukan persoalan orang yang miskinnya itu, tetapi perjudian tadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan cyber kita sehingga bisa memblokir, karena
500 triliun tahun 2023 dan 100 triliun di kuartal pertama ini lebih banyak dalam berita itu adalah ke luar negeri. Dan artinya banyak kerugian kita, rugi secara moral, rugi secara normal, ya rugi juga secara ekonomi. Karena tersetor. Oleh karena itu, ya tidak perlu judi itu menjadi legalitas tadi, menjadi sumber pendanaan, karena kita nanti menjadi kurang berkah bagi kami, kurang berkah, dan menjadi masalah di internal umat beragama, dan sebagai bangsa kita ingin lebih nyaman, lebih enak. Karena judi itu dalam keluarga aja sudah bikin permusuhan. Kalau negara ini umpamanya dibesarkan dengan judi, ya pasti ada masalah. Kami sudah setuju dengan kebijakan Presiden yang sekarang sudah memblokir 2,1 juta itu. Saya minta untuk ditingkatkan kekuatan IT kita dan juga perlu diselidiki. Kok cepat tumbuhnya ini, kira-kira oknumnya ada apa enggak? Yang bersama dengannya. Sehingga memang benar-benar dari hulu. Jadi persoalan kemiskinan dalam keluarganya atau disebut dengan tadi umpamanya korbannya atau orangnya itu kalau tidak ada kesempatan, saya pikir sudah bisa menutup itu. Baik. Terakhir Pak Trubus, mungkin singkat saja. Iya, kalau dari saya yang penting adalah keluarga korban. Keluarga korban ini memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Nanti cari solusinya bareng-bareng dalam arti bahwa mereka tetap menjadi perlindungan ya secara sosial ya dari negara. Itu yang penting. Yang kedua, tentu ini perlu kebijakan yang tegas terhadap ya judol ini karena memang dari hari ke hari itu istilahnya animo masyarakat untuk main judi itu tinggi-tinggi. Nah, karena itu selain Pak Kiai mengatakan aplikasinya harus tutup, tapi masalahnya kan kalau pemerintahnya kewenangan ada di platformnya, mengenai kontennya bukan kewenangan pemerintah itu. Nah, sehingga konten-kontennya ada di siapa? Nah, itulah perlulah edukasi kepada masyarakat. Nah, ini edukasi masyarakat yang penting sekali supaya tidak ngisi hal-hal yang bersifatnya iming-iming itu tadi, iming cuan banyak dengan tanpa kerja keras kan gitu. Jadi memang masyarakat kita ini kecenderungan punya budaya instan, Mbak. Itu yang menjadi harus ditanggulangi sejak awal dari kebijakan itu. Baik, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Kiai, terima kasih Pak Habib Rahman. Mungkin selain wacana ini butuh ada lagi usulan dari saya agar kemudian Bang Roma Irama bikin lagu lagi soal judi supaya makin tersadarkan. Judi gitu ya. Oke lah, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi terkait pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari ini. Saat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta akan melakukan penyembelihan hewan kurban pada hari ini. Hewan-hewan yang diterima Masjid Istiqlal banyak yang berasal dari petinggi negara. Jumlah hewan kurban yang sudah diterima oleh Masjid Istiqlal sebanyak 62 hewan kurban dengan rincian 50 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, pemotongan hewan kurban dimulai pada hari ini, yakni pada pukul 7 pagi. Dan hewan kurban yang diterima di Masjid Istiqlal Jakarta berasal dari diantaranya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kemudian ada pula hewan kurban pemberian warga non-muslim. Masjid Istiqlal sendiri secara proaktif membagikan hewan kurban langsung kepada warga sehingga tidak ada antrian yang terjadi. Ya, bagaimana perkembangan untuk pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta? Kita akan coba saparkan kami, ada Agam Rizky yang berada di sana. Agam, silakan. Ya, baik Alfat, Kamarati, dan juga pemirsa, memang jika dapat kami gambarkan bahwasanya tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Masjid Istiqlal telah membuka proses penyembelihan hewan kurban, dan tadi diawali dengan sapi milik Presiden Joko Widodo berjenis semental dengan bobot 1,3 ton. Dan kemudian selanjutnya disusul oleh sapi pemberian dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berjenis limosin dengan bobot 1,2 ton. Dan kemudian tadi juga kami dapat kabarkan kepada Anda bahwasanya sapi milik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga telah berhasil disembelih. Dan memang pada tahun ini Masjid Istiqlal mengkonfirmasi bahwasanya hewan kurban yang telah diterima dari sejumlah pihak ini berjumlah 72 ekor yang terdiri dari 60 ekor sapi dan juga 12 ekor kambing. Dan tidak hanya pemberian dari Presiden, Wakil Presiden dan juga Menteri Pertahanan, ada juga pemberian hewan kurban dari mantan atau Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri dan juga Wali Kota Solo yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan Alfat, Kamarati, dan juga pemirsa, kami juga masih melihat
saat ini situasi sedang berlangsung proses penyembelihan hewan kurban dari sejumlah pihak, tidak hanya dari tokoh pejabat Republik Indonesia, ada juga dari tokoh lintas agama dan juga sejumlah pengusaha yang ikut menyumbangkan hewan kurban kepada Masjid Istiqlal. Nantinya Masjid Istiqlal ini akan mendistribusikan daging hewan kurban ini kepada 25.000 penerima yang berhak menerima daging kurban. Namun memang tadi kami sempat menerima informasi bahwasanya jumlah ini akan bisa jadi terus bertambah, mengingat sebelumnya hewan kurban yang telah diterima Masjid Istiqlal ini berjumlah 62 dan pagi ini bertambah 10 ekor sapi. Dan pada tahun ini juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Alfat, Kamarati dan juga pemirsa, bahwasanya sistem pemberian hewan kurban di Masjid Istiqlal ini melalui atau mendistribusikan secara langsung ke rumah-rumah warga begitu, dan juga bagi penerima di luar Jabodetabek ini akan datang langsung ke Masjid Istiqlal sehingga tidak memicu adanya keramaian di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ini. Alfat dan Kamarati. Ya, baik, terima kasih banyak Agam Rizky atas laporannya langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan memang proses penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari ini dan tidak ada antrian karena langsung dibagikan Masjid Istiqlal kepada mungkin lembaga dan juga perorangan yang sudah didata sebelumnya.